Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di kelas 7B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi mengenai pembelajaran akidah akhlak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita persiapkan diri dengan mempersiapkan alat tulis kalian dan duduk senyaman mungkin agar kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jika sudah, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Tentunya dengan tema Asmaul Husna. Sebelum beranjak ataupun menginjak pembelajaran, saya akan kasih beberapa motivasi untuk kalian agar hidup kalian lebih tergugah dan lebih semangat. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman dari seorang nabi, yaitu adalah Nabi Sulaiman. Pada suatu saat Nabi Sulaiman itu sedang duduk santai di teras. Setelah itu sedang membaca buku, Nabi Sulaiman melihat seekor cacing tanah yang berwarna merah. Lalu Nabi Sulaiman berprasangka kepada cacing itu. Bagaimana berprasangkanya? Yaitu adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan cacing tanah, sedangkan jika dilihat dengan kasat mata cacing tanah itu tidak ada manfaatnya. Lalu Allah mendengar prasangka dari Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah memberikan sebuah kuasa kepada cacing itu untuk dapat berbicara. Lalu cacing tanah itu mendekat kepada Nabi Sulaiman lalu berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, saya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Asal kamu tahu bahwa saya diciptakan untuk bertasbih atau bertakbir sebanyak 1000 kali pada pagi hari. Lalu juga saya bertasbih 1000 kali pada malam hari." Mendengar perkataan dari cacing, lalu Nabi Sulaiman itu tergugah. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Bagaimana seekor cacing itu bisa dilihat bahwa dengan kasat mata tidak ada pengaruh apapun di dunia ini. Tetapi setelah diteliti, jadi pengakuan dari cacing itu, cacing itu bisa bertasbih dan bertakbir selama 1000 kali pada pagi hari dan siang hari. Maka dari itu, apa yang bisa menjadi cerita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, bagi kalian di sini yang merasa hidupnya kok kurang berguna, dan kok di dunia ini kok nggak ada manfaatnya, itu dikurangi atau dibuang. Karena itu adalah salah satu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di sekitar dunia ini pasti ada manfaatnya. Dan manfaat itu apa? Pasti kalian nanti akan masa depan nanti kalian akan menjadi, mungkin cita-citanya akan menjadi dokter, menjadi atlet, akan menjadi pemain sepak bola dan lainnya. Maka dari itu kalian harus bekerja keras dan sekali dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai apa yang kalian cita-citakan. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa gapailah cita-citamu setinggi langit. Walaupun nanti kalian akan jatuh di berbagai bintang-bintang. Itu kalian semangat kalau kalian cinta ke dunia ini pasti ada tujuannya. Mungkin itu sedikit cerita motivasi untuk kalian semua. Semoga kalian bisa terbuka kembali dan lebih semangat dan belajar dan mencapai cita-cita kalian di masa depan. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama baik Allah. Sorry. Nama-nama terbaik. Sifat-sifat Allah. Bisa disebutkan di sini Asmaul Husna itu apa sih? Asmaul Husna secara bahasa adalah asma, nama-nama, sedangkan al-husna adalah bentuk nama yang terbaik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang mencerminkan kebesaran Allah dan keagungan yang mesti menyatu dalam dirinya.
nama-nama Allah bisa dikatakan asmaul itu ada 99. Nah karena itu untuk menggugah, melatih hafalan kalian mengenai asmaul husna kan, kali ini saya akan memutarkan video mengenai asmaul husna. Jadi kalian nanti bisa disimak, nanti dihafalkan agar 99 nama Allah asmaul husna bisa dihafalkan oleh kalian. Silakan disimak dan diikuti ya hafalan. Ya, semoga semoga video ini dapat membuka kalian semua agar kalian bisa menghafal 99 nama dari Allah.
Oke, selanjutnya kita akan lebih mempersempit materi kita. Kita akan membahas dua nama-nama Allah, yaitu adalah yang pertama adalah An-Nafi. Ada yang tahu An-Nafi itu apa? Ya, di sini udah ada tulisannya, bisa dibaca. An-Nafi artinya maha memberi manfaat. Dalam menciptakan segala yang ada di dalam ini, tiada yang sia-sia. Allah mempunyai tujuan dan manfaat, sehingga ciptaannya mesti akan bermanfaat pada makhluk yang lain. Nah, maka dari itu kita di sini seperti apa yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa kita diciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, karena kita diciptakan pasti ada tujuannya. Maka dari itu, jika kalian merasa bahwa kalian belum pada tujuan betapa, maka kalian bisa bercermin lagi bahwa Allah itu mempunyai sifat, itu adalah An-Nafi. An-Nafi yang artinya memberi manfaat. Contohnya, bisa dilihat yang pertama adalah Allah menciptakan bakteri. Namanya ada sebagian besar bakteri yang mempunyai manfaat bagi tubuh manusia. Nah, dia kita telusuri bahwa tidak dikasih mata bahwa bakteri yang kita kenal selama ini adalah bakteri yang jahat. Ya, seakan-akan bakteri itu kita anggap itu bakteri yang jahat, tidak ada manfaatnya. Tetapi jika kita telusuri ataupun kita dalami lagi bahwa bakteri itu tidak semuanya jahat. Ada bakteri yang baik. Nah, seperti apa ya yang di iklan itu, minum Yakult tiap hari gitu kan? Ya, itu adalah sebuah minuman bakteri yang baik. Nah, itu jangan berperusahaan kepada ciptaan Allah, karena semua ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Contoh yang kedua adalah Allah menciptakan buah manggis. Nah, contohnya buah ini dapat dikonsumsi sebagai buah-buahan, dan kulit manggisnya itu bisa dijadikan sebagai obat. Nah, sekarang kan segala sesuatu makanan ya, contoh makanan berupa buah-buahan itu kulitnya itu bisa diekstrak. Nah, diekstrak itu diolah menjadi sebuah obat. Nah, contohnya itu seperti manggis. Manggis buahnya bisa kita makan. Nah, dan kulitnya itu bisa kita olah, diekstrak menjadi berbagai obat penyakit. Bisa digunakan lagi misalkan pisang kita buahnya bisa kita makan, dan kulitnya juga bisa diolah menjadi manfaat yang lainnya. Dari sini ada yang bisa mencontohkan hal yang lain yang berhubungan dengan An-Nafi atau maha memberi manfaat. Jika ada yang bisa angkatan, mungkin tidak ada yang bingung hal yang sering kita jumpai, misalkan hewan itu kita lihat anjing ya, kita tahu bahwa anjing itu mempunyai air liur yang najis, bisa dikatakan bahwa anjing itu adalah haram. Maka dari itu kenapa sih Allah pun menciptakan anjing, sedangkan anjing itu tidak ada manfaatnya? Nah, jangan bersangka dulu, karena kita tahu bahwa anjing itu adalah makhluk yang setia. Nah, anjing itu adalah makhluk yang bisa digunakan contoh dalam penugasan kepolisian. Nah, penciuman dari anjing itu sangat tajam. Maka dari itu anjing itu bisa bermanfaat bagi apa? Nah, untuk melacak, misalkan ada maling atau mungkin barang-barang yang hilang, bisa dibawa dengan penciuman dari anjing sendiri. Maka dari itu kita tidak boleh menceritakan. Ternyata anjing pun yang dilihat dengan kasat mata bahwa itu haram, alurnya itu mempunyai banyak bakteri, berarti masih ada manfaatnya. Begitu. Oke, jadi untuk sifat An-Nafi atau maha memberi manfaat, saya kasih tugas untuk berikan dua contoh contoh mengenai maha memberi manfaat. Ya, contoh dua nanti ditulis, nanti akan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran An-Nafi ini ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, kita melanjut ke sifat Allah yang selanjutnya, yaitu adalah sifat Allah Ar-Rauf atau maha belas kasih dan maha memberi. Oke, bisa dibaca bahwa Allah maha memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta. Walau hamba tidak mau beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan segala sesuatu kebutuhannya di dunia ini. Nah, kita tahu bahwa
kita sadar diri, kan kita tidak seluruhnya berdoa kepada Allah, tidak seluruhnya kita kepada Allah, tetapi kita selalu diberikan sebuah kejutan oleh Allah berupa apa? Misalkan nih kita pagi-pagi tidak ketemu dengan saudara, terus saudara memberikan uang, itu kan sebuah rezeki yang tidak terduga, padahal kita sendiri tidak tidak meminta kepada Allah, tapi itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Bagaimana mencerminkan Allah itu maha belas kasih dan maha memberi. Contohnya lagi adalah Allah memberikan persediaan makanan bagi hewan-hewan liar di dunia ini. Kita tahu bahwa Allah bukan hanya menciptakan dunia ini dengan kosong, tetapi dunia ini berupa hewan, ada tumbuhan, dan ada apa lagi? Pokoknya ada seisinya. Seisinya itu pasti bermanfaat bagi satu hewan ataupun satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Seperti tadi contoh Allah memberikan persediaan makanan. Bahkan Allah misalkan nih hewan-hewan yang ada di luar sana seperti kayak kera atau burung misalkan, kan Allah telah menyediakan berbagai makanan dari ini dengan burung. Allah telah menciptakan pohon yang berupa biji-bijian, dan nanti burung itu itu berusaha untuk mencari makanannya. Maka dari itu kita di sini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sebuah cadangan makanan ataupun persediaan kebutuhan, dan kita diperintahkan untuk mencari, tidak menunggu. Maka dari itu kita diperuntukkan bahwa kita ini harus selalu berdoa, selalu berusaha agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, tidak melulu itu pasrah dengan keadaan. Oke. Untuk sifat Araf ini maha belas kasih dan maha memberi. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Oke, kalian tulis 2 contoh mengenai Arauf atau maha belas kasih dan maha memberi. 2 saja, saya kasih waktu berapa? 2 menit ya. Nanti untuk sikap Hanafi tadi dan Arauf nanti dihubungkan di akhir pembelajaran. Sekarang tulis 2 contoh mengenai sifat Arauf atau maha belas kasih dan maha memberi. Silahkan. Oke ya, mungkin ini terlalu mudah ya, jadi waktu mungkin sudah cukup. Dan untuk penjelasan mengenai An-Nafi dan Arauf mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ditanyakan. Dan sekarang tugas kalian dikumpulkan, dan untuk tugas pertemuan akan datang. Oke, sebelum kita membahas tugas, kita sedikit membahas atau mengulas pembelajaran yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjumlah ada 99. Oke, sama sekali. Dan yang kedua, kita masuk ke nama-nama Allah. Ada 2. Yang pertama adalah An-Nafi. Oke, An-Nafi. Apa arti An-Nafi tadi? Maha memberi manfaat. Oke, betul sekali. Jadi apa contohnya tadi yang saya contohkan? Yang pertama ada Allah menciptakan bakteri. Ya, betul sekali. Allah menciptakan bakteri. Ternyata bukan hanya bakteri jahat, tetapi ada bakteri baik yang berguna bagi tubuh manusia. Oke, yang kedua contohnya ada tadi Allah menciptakan buah. Oke, Allah menciptakan buah-buahan seperti buah manggis ataupun buah pisang yang buahnya bisa dikonsumsi oleh kita, dan kulitnya bisa diekstrak, dibuat obat-obatan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di manusia. Oke, yang ketiga tadi saya contohkan apa? Anjing. Oke, kita contohkan anjing, bahwa anjing kita lihat bahwa anjing itu haram, mempunyai banyak najis di air liurnya, tetapi penciumannya, terus sifat kesetiaannya itu bisa berguna bagi apa? Ya, bagi petugas. Contohnya misalnya kepolisian yang sedang mencari barang-barang kehilangan ataupun orang-orang yang dirasa itu melanggar hukum. Oke, selanjutnya adalah jadi apa? Yang disebut dengan Arauf. Arauf adalah maha belas kasih dan maha memberi. Oke, apa maksudnya?
Ya, maksudnya adalah kita diciptakan di bumi ini, di dunia ini itu tidak sia-sia. Teman kita setelah segala sesuatu itu diberikan oleh Allah, atau bisa dikatakan Allah itu dermawan. Allah itu dermawan memberikan segala sesuatunya tanpa kita minta, bukan tanpa kita mengemis. Kayaknya kita walaupun kita tidak berdoa, kita jarang beribadah, terus kita apalagi tidak setia dan hal lainnya, kita selalu maksud dan hal lainnya, kita tetap diberikan apa? Kita diberikan rezeki, kita diberikan kesehatan dan lainnya oleh Allah, dan bahkan kita telah dijamin segala kebutuhan yang ada atau segala sesuatu kebutuhan kita itu sudah ada disediakan di bumi ini, tinggal kita mengambilnya atau kita mencarinya, pasti kita akan dapat. Yaitu kalau kita pernah menggolong-golongkan suatu kaum atau tidak membedakan suatu kaum, Allah selalu memberikan rezeki kepada semua orang atau semua makhluk yang ada di bumi ini. Oke, contohnya apa tadi? Yang pertama adalah Allah memberikan persediaan makanan bagi hewan-hewan liar di dunia ini. Dan bahwa kita tahu hewan itu tidak berdoa, tidak mungkin tidak beribadah, karena tidak punya akal. Tetapi Allah telah menjamin kebutuhan mereka, hewan-hewan liar di sana, dengan persediaan makanan. Nah, kemana mereka mencari makanan yang ada di bumi ini. Nah, yang penting bahwa satu yaitu adalah selalu berusaha, karena ya dengan usaha nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu, daripada kita harus menunggu itu seakan-akan kita pasrah mengenai apa keadaan kita sekarang. Oke, seperti itu. Dari pengulasan sedikit sudah paham semua ya mengenai Asmaul Husna, sifat dua Allah yaitu adalah Ar-Rauf dan Hanafi. Mungkin saya cukupkan. Untuk pertemuan akan datang kita akan membahas beberapa Asmaul Husna lagi, nama-nama Allah. Jadi untuk apa namanya, memberikan sebuah pengingat kuat bagi kalian. Tadi sudah mengumpulkan tugas dari 2 Ar-Rauf dan 2 Hanafi, dan nanti di rumah kalian lebih perdalam lagi, lebih banyak lagi mencontohkan apa sih contoh-contoh dari Ar-Rauf itu sendiri 5, dan contoh-contoh dari Hanafi itu sendiri 5, dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berguna untuk diri saya sendiri pribadi, buat kalian semua. Syukur-syukur bisa diaplikasikan, syukur-syukur bisa di share, informasinya itu bisa diperbanyak kepada orang-orang agar orang-orang itu paham, sadar mengenai bagaimana Allah itu sayang kepada kita. Allah itu memberikan sebuah jaminan kepada kita mengenai pencerminan sifat Ar-Rauf dan Hanafi di Asmaul Husna ini. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika ada beberapa perkataan ataupun perbuatan ya dalam pembelajaran ini kurang berkenan bagi kalian semua. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sekali lagi bisa berguna untuk kalian semua. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.